jadi 2-0 atau satu sama. Inilah yang akan kita saksikan bersama-sama. Yes, dan ini yang akan menjadi match point pastinya untuk Onyx Esports dan bertelur Arki lagi, Hoshi. guys, ya. Harus wajib kudu untuk bisa nge-steal 1 poin ya. Dan ini dia kemenangan line of down di game yang kedua dari Royal Derby. It's about to start. Dan lihat di arah tengah, T-Boy udah siap banget pastinya untuk memasang badan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dan dari kedua jungler masih cukup santai-santai aja, belum ada gangguan yang berarti juga. Dan Finn bergerak menuju ke arah orange buff, tapi nampaknya belum ada informasi lagi. Nih sejauh ini ya balik lagi coba lihat di bawah. Kalau kita lihat ini kan ada sneaky peek yang dilakukan oleh Hilda solo aja sendirian aja, dan itu entah ketahuan atau tidak, tadi disadarin atau tidak. Sedikit lagi kalau tidak ada gangguan yang diberikan dia bisa aja mendapatkan langsung ke arah orange buff dan XP bakal ketinggalan. Iya, dan ini Hilda loh. Oke, dan kali ini Kairi yang udah mulai bergerak menuju ke arah bawah, mencoba untuk mengamankan, tapi lihat udah ada Finn yang bersiap juga memberikan sedikit damage yang lagi, coba untuk digesek dengan adanya steel cable, tapi Finn sepertinya terkena satu buah jet tundo. 1 hit terakhir lagi masih bisa mundur. Yap. Tapi sepertinya sejauh ini kalau dilihat orange buff-nya juga masih selamat dan talent prediction again and again. Wow. Ini untuk game 2. Untuk game 2. Game 2 ya. Jadi per game ya. Wow. Tidak ada perubahan warna ya. Oke. Tidak ada perbedaan ini seperti yang sepakat. Semuanya prediction untuk Onyx. Oke, lanjut lagi. Di atas udah ada pergerakan dari Boots yang mengusir langsung ke arah 2 player. Di mana untuk kali ini Boots yang masih sangat sustain sendirian saja. Oke, dan Finn yang masih coba untuk merangsang masuk ke area jungle untuk Onyx Esports. Dilihat dari cewek yang mau coba untuk plating outer turret di area bottom lane-nya. Bakal coba lagi dipanis tapi Boots karena dia bisa menyakitkan. Yap, dan Drian hadir tepat waktu. Drian merubah segalanya. R7 sedikit lagi SP-nya. Dari dia tadi terlalu maju selangkah saja. Mungkin ada momen yang berbeda yang bisa diciptakan oleh Drian dan Tartal. Udah ada Keyboy pula di arah disebut Albert ya. Langsung ditendang sejauh mungkin, namun dia kali ini berhasil diamankan oleh pemain dari Asia sudah juga menjepit ke arah Lily aja. First blood-nya berhasil diamankan oleh pemain dari RRQ, namun sekarang ada satu pemain yang mungkin mendapatkan gangguan di mana Finnya sendirian digenggal dan tadi gagal. RRQ mulai bangkit. Art of Hunting ditambah Power of Wildness. Itu berhasil untuk mendapatkan 1 poin eliminasi yang cukup mahal. Pastinya Kairi down, gak dapat purple buff-nya juga. Dan kali ini dari Arki Hoshi cukup unggul dari early game-nya. Ya, mereka berhasil untuk mendistract sebenarnya ya. Jadi agak terhalang di sini Kairi untuk bisa mendapatkan poin kill yang cukup banyak, apalagi untuk di early. Dimana ini 3 menit awal yang cukup sempit tanpa adanya poin kill dari Fanny juga. Dengan emblemnya Festival of Blood, jadi Fanny-nya agak sedikit beda ya. Kalau tadi kan hanya Embra ya. Oke. Sekarang dengan Festival of Blood ya bakal dapetin penetration dan juga adanya Tabar ya. Wah, digeprek habis-habisan dong, tapi Finnya pun diusir mundur dengan adanya Lilia. Hanya saja sekarang dia membawa satu rekannya. Albert sudah mulai maju main depan, tapi Kairi sedikit lagi habis tersisa. Hampir aja solo kill lagi dari Finn. Begitu mengganggu dan udah diserang balasan di bagian bawah, di mana untuk kali ini Arki Hoshi begitu mendominasi dari 2 lane yang udah terlihat. Well, itu dia dari point kill demi point kill juga berhasil ditabung, membuat dari postingnya dari Arki Hoshi cukup unggul juga. Dan Skylar berhasil juga untuk menumbangkan cewek tadi di arah bottom lane. Blaze sudah ke-trigger, Kairi nggak punya purple buff, bukan hal yang baik. Tapi lihat, Blaze yang berhasil untuk menjadi satu tabungan yang pecah dari Onyx Esports. Yep. Berhasil diamankan, 2 player pun harus recall. Dan makan udah play 3. Ya. Oke. 3 buat di early-nya, dan itu tadi nyaris selamat ya. Yep. Karena mungkin ada sedikit miscom karena tadi Black Shoes baru dipakai juga. Untungnya memang Kairi datang di waktu yang sangat tepat sekali. Yap, dan perbedaan level ini benar-benar dimanfaatkan oleh pemain dari Arki Hoshi itu bisa mengamankan laju ke arah satu purple buff-nya. Untuk sejauh ini dengan ada purple buff berhasil diamankan pula oleh Akai yang langsung pergi. Akainya langsung acir, tidak memperdulikan apapun. Pergi dia. Itu benar-benar dapetin lagi objektif demi objektifnya, tapi gak mau mengambil resiko berlebih lagi dengan adanya satu castle yang berhasil untuk diamankan tanpa adanya kontes. Seenggaknya bisa dapat kompensasi dengan hilangnya purple buff, dengan hilangnya juga tadi playernya dan Turtle menjadi satu buah jawaban mungkin ya.
Dan yang pasti juga ini jawaban buat kalian yang lagi lapar, langsung aja jajan di GrabFood diskon sampai dengan Rp20.000. Waduh, tapi Kairi sedikit lagi dikejar. Digigit Vinnya masih selamat sampai terakhir. Vinnya tidak bisa menyelamatkan dirinya kembali. Walaupun ingin kabur, namun di bagian belakang Bucel langsung lapar dengan satu kali star pun terkena karena beberapa player. Tidak ada follow up damage lagi dan mereka pun bubar jalan. Yes, dan itu dia ya udah mulai mengejar juga dari ketertinggalannya. Dari Goldwing juga udah gak terlalu jauh lagi dan satu gold crab kembali berhasil secure di tangan Albert, membuat dia nantinya makin lebih banyak lagi item yang bisa dijual. Ya, dari finish ini dia sudah mulai harus berhati-hati juga ya, karena item damage dari Onyx Esports ini udah mulai jadi. Jadi harus bisa memperhatikan kapan dia harus berangkat break. Kapan dia harus menunggu juga, karena item defense kan belum ada yang jadi. Dominant Science mungkin adalah target bagi Vin sekarang, tapi Heptasis ini udah ada untuk Fanny, dan bahkan tadi BOD udah ada untuk Popol Kuba, dan itulah sebabnya kenapa dia bisa tumbang. Oke. Kalah dari poin kill tapi objektif. Coba lihat, ada satu otot berhasil dihancurkan dan bahkan kali ini sepertinya akan ada objektif kedua, tapi Wave Dragon ya udah langsung berhasil menendang pula karena dari Skylar, tapi Skylar masih berhasil selamat, bahkan untuk kali ini ceweknya memaksakan keadaan walaupun dirinya harus termakan juga. Namun sejauh ini dari cewek berjuang seorang diri dengan menghadapi 3 player di depannya. Tidak kuat lagi. Yes, dan kali ini killable dari seorang Kairi berhasil terhindari dengan cukup baik dari R7-nya. Lihat Albert menggunakan satu body slam menuju ke arah depan. Nggak mau lagi melakukan satu buah engage yang diberikan, tapi Finn masih terlalu nakal dan bermain ke area pekarangan dari Onyx Esports. Oke. Drian sedang OTW Ice Spin War. Andai satu item itu udah selesai, ini kayaknya Finnya bakal bisa dipukul mundur sedikit demi sedikit ataupun mengurangi daya dobraknya. Kenapa dengan efek slow yang diberikan? Combat warrior ataupun combat ritual yang dimiliki, ataupun ya bisa dibilang on foot yang dia lakukan terus-terusan, ya sulit gitu. Ya bakal pelan banget juga untuk movement stick-nya, dan R7 Albert juga harus berhati-hati dengan adanya Ice Spin One. Yep. Mereka gak boleh ngasal untuk buka team fight. Wah, all in ke Finn dong, all in ya ke Finn. Finnnya dihilangkan, Retribution masih ada, siapa-siapa mendapatkan, tapi didorong dengan satu Axis Penda sekarang Turtle yang menjadi milik dari Hierarchy. Hoshi kembali jalan-jalan ke Bekasi pengen Turtle tapi gak dikasih. Waduh, cakep. Dan yang pasti juga ada yang cakep nih. Kalau kalian udah cakep plus juga wangi dan pastinya bersih kepalanya, jadi langsung aja wipe out ke Tombe basah dan gatal pakai Head Shodan edisi spesial Mobile Legends. Yap. Tapi untuk Kiboy berhasil kabur lagi. Purple buff-nya diganggu. Hanya saja untuk kali ini Purple buff berhasil diambil. Mendapatkan bahan bakar untuk Fanny, bisa melakukan pergerakan. Akhirnya, soalnya tadi benar-benar dihantuin banget dari Finn-nya juga. Dan bahkan lihat Finn masih coba untuk menghadirkan presensinya menuju ke arah seorang Kiboy. Gak mau lagi karena Kiboy kita tahu dengan playstyle cowok dia yang cukup agresif, dibalikin lagi agresif. Iya, dan jangan lupakan di sini Popol Kupa udah punya Tom Damage. Jadi bite the Kupa ini bakal berasa meskipun memang Finn cukup tebal ketika berada di dalam rumput. Yap. Dan efek stun-nya juga Om. Betul. Efek immobilize-nya juga. Iya, sekarang ada SP1. Efek immobilize. Mau kemana Finn-nya? Ini harus digarisbawahin lagi. Pergerakan dari Hierarchy Hoshi. Mereka juga sebisa mungkin menjauhin di mana di lane itu ada Drian atau tidak. Iya. Dia harus menjauhin itu, harus melakukan entah flanking seperti apalah nanti dari Finn-nya. Karena di tengah sepertinya udah bertemu lagi Gun dengan 2 orang sekaligus. Gak bisa bertahan lama. Ada Angry Gloom, namun ceweknya di dalam sebuah satu kotak ribuan manipulasi dikejar berhasil sama, namun bertemu lagi dengan Kairi. Mencoba untuk mengejar tapi masih bisa berhasil tertangkap. Tidak, karena Hildanya langsung down pula 1-1 sejauh ini. Pertempuran terjadi lagi di bagian tengah, didorong dengan satu FPC ditembaki lagi di bagian belakang tapi mendadak. Untuk kali ini Kairi yang numpang lewat memilih tembak walaupun beberapa playernya masih di sekarang. Tapi dia satu hit terakhirnya masih berhasil lari. Iya, tapi lihat cewek diam-diam berhasil untuk menghancurkan satu tertarik di arah atas. Dan yang pertama udah hadir, dan itu dia Albert yang dalam ancaman kali ini masih bisa mundur ke arah belakang. Cewek. Gila si cewek itu waktu team fight yang ada di bagian tengah tadi. Dia tahu oke lah mungkin bisa dapat point kill, tapi lebih memilih untuk mendapatkan objektif juga. Dia lari sendiri ke atas. Bongkar turret. Gak ada yang berpikir ke situ. Dia doang. Cewek. Fight terus ya. Apalagi tadi ada perang yang pecah juga. Iya, pasti butuh follow damage dong. Iya. Jadi kali dulu ya. Mohon maaf ya, ada kerjaan di atas. Dia ngambil objektif, dia berhasil menghancurkan satu outer turret dan Esme terlihat dari minimap masih berada di area atas.
masih belum bergerak. Namun coba lihat ada perubahan posisi dari Mininet. Popoleng Kupanya bertukar posisi dengan Esmeralda. Dia berusaha untuk bisa mendapatkan lagi searah inner turret, namun di area Lordnya memang seperti akan diberikan begitu saja. Lordnya berhasil diamankan, didorong lagi dengan satu FSP, tapi Popoleng Kupa di bagian atas sana tidak terdeteksi sedikit pun. Udah terlihat Kairinya mencoba untuk masuk ke dalam rumputan. Kairi berhasil untuk mendapatkan lagi karena satu player. Namun udah ada Yip yang pulang, bahkan mereka untuk kali ini berhasil untuk bisa mendorong lagi kalau dilanjutin di area mid. Namun ceweknya berhasil dipukul mundur. Akankah outer turret di area mid berhasil diambil, namun sejauh ini masih bisa dipertahankan. Itu kayak estafet ya, Esmeraldanya muncul di map, ayo gantian lu masuk sana. Iya, inner turretnya hancur, estafet gitu kayak aplusan diganti. Berusaha ganti-gantian. Oke. Ini RRQ. Ini mereka dengan momentum yang kayak begini. Flankingnya seperti apa lagi harus dilakukan? RRQ, gue rasa mereka tinggal split sih dengan Lordnya. Karena Lordnya lagi di bawah juga, mereka gak perlu temenin Lord itu. Karena nanti untuk super mininya bakal spawn berkurang selama Lordnya gak tumbas. Jadi ini PR-nya untuk Onyx. Dan Onyx gue rasa mereka harus menyerahkan. Wow, amazing play terlihat dari Albert. Yes, satu jepitan maut ya menuju ke arah Kairi, dan kita lihat juga Skylar yang udah berhasil untuk mengancamkan satu outer turret dari top lane. Dan 3 player dari RRQ, satu outer turret di arah middle-nya juga berhasil dihancurkan, dan RRQ Hoshi bakal coba untuk memaksakan satu inner turretnya. Tapi sepertinya lihat Kiboy yang akan menjadi target operasi bagi seorang Albert. Oke, tapi R7 benar-benar ngedina dan juga menarik semuanya agar tetap berada di dalam area tersebut jauh lebih lama. Mendadak Lazy Duan yang masuk pakai dalam seperti yang tidak ada yang down. Namun untuk kali ini Lily aja berhasil dihancurkan berganti-gantian untuk menghantarkan damage. Inilah serangan dari Arkeosi yang sudah sangat luar biasa sekali. Oh, lihat tadi ada sebuah cutthroat juga ya, connect ke arah R7 di arah bottom lane, tapi R7 masih terlalu sustain juga untuk ditumbangkan, dan sebenarnya item damage dari Kairi yang bisa kita ingat juga masih belum optimal. Ya, Melfic Roll memang sudah ada di sana, tapi memang dengan item defense juga yang sudah dimiliki oleh Hoshi. Dengan AK-nya dia yang tebel banget ya, Guardian Helm, ada anti Quiras juga, dan dia bakal mengarah ke Radiant Armor sebentar lagi. Sedangkan Pakitonya juga tebal, jadi sini udah tebal sebagai Hoshi. Tapi PR-nya, Clay ini aman banget di belakang dengan reward manipulation, gak ada yang cancel satupun. Tadi cuma sekali doang ya, ada momen tercancel ya, pakai Wave Dragon. Ya, sisanya dia bebas kan dari tadi, dia bebas untuk kasih damage-nya. SP1-nya juga pasti memberikan efek yang super slow, dan itu dia Radiant Armor sudah selesai untuk Albert. Yap, dan ini sepertinya udah ada aksi pengawalan ya terhadap Popoleng Kupa, tapi mereka seperti notice akan sesuatu hal yang akan terjadi dari lane yang berbeda. Popoleng Kupanya pulang, Popoleng Kupanya balik menuju ke arah base-nya di tengah, berkumpul bersama dengan Lilia, mengamankan satu wave minion lagi. Dan Yves-nya ya yang sering untuk melakukan patroli untuk menjaga dari area defense-nya ya, entah itu inner, entah itu outer turret. Clay lah yang melakukan itu. Dan jangan lupa, Clay ini adalah salah satu hero yang sering sekali dipakai oleh Skylar. Apalagi di first leg ya, di season yang ke-10 ini. Jadi meskipun memang memang tidak terlalu bagus untuk Cloud-nya, tapi kita bisa tahu bagaimana potensi dari Skylar yang selalu masuk juga di momen yang tepat banget. Yap, itu coba lihat Pin-nya berusaha untuk mendorong di bagian tengah, berusaha untuk membawa pergi dari wave minion. Namun di tempat yang berbeda, ada sebuah serangan yang harus dilakukan, tapi ceweknya masih berhasil untuk kabur ke bagian belakang, dikejar bisa-bisa dengan ada pergerakan dari Skylar. Namun jalan satu lagi, absorb damage yang di dalam tubuhnya itu pun tidak bisa sanggup untuk bisa menahan dirinya agar dari selama gempuran diberikan oleh pemain dari Arkeosi. Dan sekarang 2 player dimiliki oleh Onyx pun udah menghilang. Ini 2 player dari Onyx lenyap dengan begitu cepat. Wow, tadi Kiboy mau cancel remote manipulation, tapi di cover dengan baik banget dari Albertnya, dengan heavy spin-nya langsung ditempelin aja ke tembok. Dan Lord yang sudah ingat kali ini bakal langsung masuk ke area base turret di arah tengah, dan berhasil juga untuk dihancurkan tanpa adanya bisa di sama sekali dari Onyx. Yap, hanya tersisa beberapa second lagi sebelum seluruh pemain dari Onyx berkumpul. Cewek sudah respawn, Kiboy sudah respawn. Mereka mendapatkan tenaga tambahan untuk menghilangkan wave minion, menghilangkan Lordnya pula, dan mungkin saja bisa menghilangkan gempuran yang diberikan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Oke, dan masih coba untuk defense aja terlebih dahulu ya, mengingat satu base turret di arah tengah ini udah hancur. Betul. Ya pasti ini akan menjadi satu pressure juga di mana super minion ini bakal muncul
muncul terus-menerus. Ini bakal jadi PR juga untuk Onyx Esports. Ya, susahnya Onyx adalah mereka punya Fanny, tapi Fanny-nya di sini kurang berfungsi untuk di early game-nya. Dan 2 kali berturut-turut untuk usaha backdoor yang coba dilakukan oleh Esports ini kelihatan baca dari Arceus. Jadi ya bisa di defense. Cewek ketika tumbang, burst damage-nya ini bakal berkurang banget. Dengan hanya mengandalkan pilihan yang belum jadi untuk magic damage, sulit Onyx Esports dan mereka harus lebih sabar lagi. Kalau bisa jadi celah backdoor, yes, boleh. Tapi kalau memang terlalu memaksakan itu berbahaya. Wait. Ketahuan Finnya pulang dulu, tapi dia udah punya immortal. Iya, dia bakal lebih berani lagi sih harusnya. Untuk bisa mencari informasi sebanyak-banyak untuk arah Hiroshi. Dan bahkan kita lihat juga dari kedua gol yang kita yang damage output paling gol dari paling besar. Highlight dengan 11.000. Di mid tuh coba lihat dari outer turretnya hanya tinggal nggak terlihat lagi untuk HP-nya. Itu digertak ataupun digigit sekali aja sama Kupa, ya udah pasti bakal down. Hanya saja defensif yang baik dilakukan oleh pemain dari Arceus tadi terlihat loh untuk Hildanya menahan wave minionnya agar dia tidak ikut masuk bersama dengan Kupa yang emang udah di standby kan oleh Popol untuk menghancurkan satu outer turret tersebut. Dan sekarang pertempurannya akan terjadi di area dari Popol milik Onyx. Oke, dan udah bakal ditungguin aja ya. Albert udah siap siaga juga menjadi garda terdepan. Terlihat Keyboy yang terkena damage yang cukup menyakitkan, tapi ada split ternyata di mana Kairi diam-diam berhasil menghancurkan satu turret yang gemes banget pengen ditembus. Dan berhasil dihancurkan berkat di bagian bawah, menghilangkan satu wave minion lagi terlihat dari minimap. Dan juga di tengah wave minionnya ditahan kembali. Fanny-nya mengamankan satu gol buff ataukah dia akan melakukan recall. Namun untuk kali ini R7 masih sangat-sangat kuat berhadapan 1v1 situation. Menit ke-16 Lord yang diinheritkan karena udah muncul juga, udah coba untuk di set up oleh teman-teman dari arah Hiroshi. Bakal coba untuk di-poking atau bakal coba memancing lagi ke peran nantinya bakal di kontes. Tapi real time untuk opportunity-nya menuju arah Hiroshi terlihat tertangkap basah loh R7. Apa yang terjadi? R7 bisa dapatkan tidak. Namun sejauh ini dia dari Lord itu sendiri. Lord yang berhasil diamankan. Kayaknya dikembangkan, namun dari yang berbeda. Coba lihat ada lagi pertempuran yang memang sangat membuat Kairi tidak bisa bergerak sedikit pun. Siapa? Untuk Kairi terjepit di area dari Lord itu. Iya, tapi ya reset sih balik lagi di sini dengan Lord advantage yang sudah dimiliki oleh Arceus. Memang ini bukan Lord yang sudah evolve dan mereka harus menunggu untuk R7 masuk ya. Tapi Kairi juga gak ada sekarang. Mereka bisa banget untuk maju. Dan hal yang dilakukan oleh Onyx, mereka bisa split. Kairi bisa dibiasakan untuk split, dorong empatnya defense. Oke. Tapi seberapa kuat ya untuk defense 4 pemain dari Onyx Esports nanti? Yap, 5 lawan 4 dan sekarang Kairinya udah berhasil respawn, udah berhasil kembali, tapi barusan Rian udah mengeluarkan lagi Black Tooth-nya terlihat. Hilang sudah untuk Lord-nya. Hilang satu daya dobrak tambahan untuk Arceus, tapi mereka masih punya wave minion yang sangat-sangat mereka dominasi, yang bisa mereka disiplinkan, yang bisa mereka jalankan, dan itu semua menabrak arah base dari Onyx. Defensif yang sangat baik juga ya dari Onyx, masih bisa bernafas lebih panjang lagi. Itu bisa tadi di game yang kedua, terlihat serangan yang kali ini nilai terpecahkan. Iya betul sekali Uzul, namun Rian ya masih berada di dalam kotak, masih berhasil membawa cek. Namun Epispin-nya menjepit lagi darah dengan Rian yang berhasil selamat. Klonnya waktu bagian belakang, tapi Kairi-nya begitu dia berhasil langsung dihancurkan. Kita saja Bapak untuk kali dihancurkan, dipukul mundur. Ada 2 player yang dimiliki oleh Arceus. Mereka semua bergerak bersama-sama untuk bisa pergi dari area tersebut. Bahkan Rian kali udah sampai pula di area mid. 3 player dari Ararki harus mundur teratur. Wow, immortality yang terbalut di kubu Albert juga tadi berhasil dihilangkan. Berarti yang menjadi sebuah informasi yang sangat penting juga, di mana sekarang dari Onyx Esports dalam posisi offense. Yep. Ini Onyx udah offense banget dan semua ini dilakukan hanya untuk mengawal cewek. Coba lihat, cewek udah siap untuk melakukan ini ya, penggerbekan terhadap satu objektif yang ada di area base dan yang ada di top lane. Itu udah siap banget dihancurkan, entah itu di inner ataupun di base itu sendiri. Oke, terlihat Baitan Kipa melakukan pinnya banget yang mengejar. Terlihat lagi begitu menggila satu buah immortality yang terlihat sudah hilang. Blessing dua. Satu diperkatakan sekarang dari belakang, tapi Kaisa menerima well lagi juga menjadi immortality yang terlihat sudah sangat hilang. Kaisa hilang, tapi lihat dia bahkan gak bisa menumbangkan Kiboy. Oke, 2 untuk 1
satu sejauh ini Om Wawa. Begitu intens pertempuran yang terjadi. Ini masih jual beli serangan yang terjadi juga dan Onyx Esports mereka saling mengcover satu sama lain. Cewek tadi sayang sekali memang harus tertembak, tapi dia sudah menjalankan fungsinya. R7 Vin tumbang ditukarkan dengan hanya seorang cewek. Ini masih untung untuk Onyx Esports, tapi kerugian mereka pastinya best turret yang sudah hilang. Jadi mereka harus ngereset lagi, atur wave managementnya dan berharap Evolve Lord-nya bisa mereka kontes. Iya, sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit udah berhasil terkejar. Dan di saat masuk menit segini, sepertinya seluruh item mungkin udah sama. Sudah sama, tinggal mereka mainin makronya. Betul, disinilah makro bekerja. Disinilah momentum dimainkan. Boots membawa melon tersebut untuk mendekati ke arah dirinya. Di bawah semakin jauh, Albert berhasilkah untuk bisa mendapatkan lord kali ini. Tapi di atas dari minimap kita lihat ada pertempuran yang terjadi antara Kairi dan juga paket yang digunakan oleh R7. Driania sudah menampakkan wujudnya. Albert di dalam rumput masih bersembunyi. Itu dia, rumput yang bergoyang ya. Tapi kita lihat juga di mana Boots yang udah coba untuk cicilin ke arah Lord-nya yang sudah evolve. Tapi ternyata di arah atas ada cewek. Yang ternyata kali ini bakal jadi target operasi. Bakal ada Kam Kupa dan menghentikan pergerakan dari dia. Oke, Lord Jawa tidak ada kontes kan karena sepertinya mereka dialihkan perhatiannya. Distraksi ya. Yes, benar ke distract karena 3 dan itu Popol Kupa yang kalau dibiarkan bebas dia bakal menggorogoti untuk turret-turretnya satu demi satu. Dan 2 hero di sana cuman dengan adanya Fanny bersama dengan Esmeralda. Wah, ini dengan Lord yang sudah evolve, ini cukup berat harusnya dan bisa dibilang ini akan sangat-sangat berat. Tapi balik lagi, di saat ada hal berat yang udah kita lewati, biasanya akan ada hal menyenangkan yang akan menghampiri. Yeay, dan yang pastinya kebahagiaan yang menanti. Betul, Dan kita ini lihat saja. ini dari Popol Kupa juga udah nyeker ya. Dia udah full item, dia punya item defense dengan immortality-nya, dia punya Wind of Nature juga. Yang pastinya bisa men-secure dirinya dari Blazing Duet nanti dari si Skylar. Iya, dan spell screen nanti menjadi penentu untuk si cewek, tapi sekarang sedang dalam masa cooldown dan ya serangan Lordnya di sini masih jalan-jalan. Mereka masih berbarengan dengan 3 lane push dari Onyx Esports. Nih di tengah sepertinya untuk wave minionnya udah akan hadir. Lordnya di atas sepertinya sesaat lagi juga akan langsung berjalan. Di bawah sudah dihantarkan pula 3 lane sekaligus. Siapakah yang akan berhasil mereka take down? Karena sejauh ini semuanya masih berada di dalam lane-nya masing-masing. Masih berada di dalam jalurnya masing-masing. Sama besar di bagian atas sudah berhasil dirubuhkan. Bahkan di bagian tengah R7 memberikan sedikit pukulan terhadap Keyboy. Tapi di bagian bawah ataupun di bagian atas sana udah ada pergerakan dari Beta Bila Evoid. Cloud-nya belum mau mengeluarkan karena Blazing Duet, masih ditahan begitu saja, masih mengeluarkan stacknya dan juga mempertahankan stacknya. Oke, dan masih bisa di-defense dengan cukup baik walaupun lihat R7 terkena dengan ada barisan Kupa, manipulation terbuka tapi cancel juga dengan ada sebuah World Dragon. Borak-borak dengan dengan ada heavy spin kali ini dan bahkan Blazing Duet dengan Wind of Nature. Hilang dari Araki Hoshi. Hilang satu playernya. Oke, tapi mereka hanya sisa berempat sekarang. Untuk Driania terbakarkah? Masih bisa bertahan karena dia pun punya immortal. Tapi Albert berusaha untuk mengusir mundur siapapun yang ada tepat di depan dari base-nya. Keyboy siap untuk melakukan sebuah setup lagi. Boots di atas menghilangkan satu wave minion. Dan Popol-Popol coba lihat dari minimap yang mengantarkan pula ke arah satu wave minion untuk bisa masuk ke dalam satu base parah. Dengan hilangnya satu base ini harusnya ini akan menjadi sebuah gebrakan baru di mana mereka bisa langsung mengatakan damage menuju ke arah base utama. Dan sedikit lagi yang tersisa di immortal yang bertanda tubuh Albert yang pergi dari tersebut. Tapi Albert yang mengalah langsung jauh. Sebenarnya lebihnya berjuang seorang diri untuk bisa menghilangkan siapapun pemain dari mereka. Tapi base-nya akankah yang jadi kemenangan lawan eSport di Royal Derby yang kedua. Kenapa karena mereka masih mempertahankan di mana untuk Araki Hoshi tidak bisa untuk mempertahankan dan juga gapnya menjadi milik Onyx Esports. 2-2 tanpa balas untuk kali ini Royal Derby. Dominasi yang terjadi dari Araki Hoshi di early game-nya berhasil untuk dikembalikan. Dibalikin